Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Jumpa lagi kita. Saya akan bahas pawon lagi, pawon jati yang sudah saya bahas minggu yang lalu. Waktu mencapai angka harga 540. Saya senang waktu pawon mencapai angka itu. Kenapa saya suka memperhatikan pawon sudah lama? Ini salah satu alasannya. Ini contoh, ya, ini adalah grafik pawon sejak sebelum pandemi setahun yang lalu. Dan ini candle-nya satu minggu, satu candle-nya satu minggu. Coba Bapak Ibu perhatikan candle yang hijau ini. Candle hijau ini, alasnya ini berada di harga 350 dan atasnya ini, ya, tutup atasnya ada di harga 380. Jadi panjang candle inilah Rp30, ya, beda harganya. Rp30 itu kurang lebih pada kisaran 6% sampai 7% dari harga-harga ini. Jadi gerakannya dalam seminggu adalah 6 sampai 7%. Coba kita lihat berapa banyak candle yang sepanjang ini selama setahun. Bahkan lebih panjang juga ada. Jadi banyak sekali satu minggu yang pawon bergerak dengan kisaran yang cukup lebar. Ya, jadi itu salah satu alasan saya menyukai pawon. Alasan kedua, pawon ini itu lentur. Kalau tertiup angin, dia akan naik turun sesuai anginnya, sesuai cuaca. Tapi lenturnya itu tidak patah, dia akan kembali kepada harga yang, ya, pantas lah buat dia. Sesuai karakternya dia, sesuai karakter pawon. Jadi saya suka lihat lentur dan lincahnya ini. Ya, jadi dia lincah gerakannya dan lentur. Kemudian tangguh, nanti tangguhnya kita bahas belakangan. Demikian, mari kita lihat grafik yang lain. Ini juga sama, grafik sejak setahun yang lalu, candlenya mingguan. Kita lihat dulu Bollingernya. Ini Bollinger kalau mingguan begini saya pakai 10 saja. Ya, tidak pakai 20, saya kira 10. Cukup karena berarti mewakili 10 minggu. Kelihatan bahwa harga masih di bawah MA10-nya. Ya. Jadi masih harus adu kuat ini dengan tren MA10 ini ada di 530, ya, 530-an. Kemarin sempat di sini kena 540, ya, sebab itu saya merasa tertarik. Saya pikir akan menembus ke atas, rupanya belum, masih turun. Jadi kedepannya bagaimana? Kita lihat, saya akan pakai MA yang 4 saja, karena 4 dari MA mingguan itu mewakili 20 hari. Ya, kita lihat MA 4 cukup elegan lah untuk mewakili gerakan dari pawon selama berminggu-minggu ini. Nah, kita lihat ternyata MA 4-nya sudah naik ke atas. Ya, sudah trennya sudah naik. Jadi ada peluang, ada momentum mungkin MA4-nya akan menembus MA10. Dan kalau itu terjadi, saya kira pawon sudah pada posisi yang baik. Nah, ini situasi harganya saat ini. Ya, saya sudah punya pawon, ada di porto saya sudah kasih lihat. Sementara saya akan jaga saja segitu dulu sambil melihat perkembangan harga. Nah, yang ingin saya sampaikan kali ini juga adalah satu gejala yang menarik dari pawon, yaitu price to earning ratio-nya.
Price to earning ratio dari pawon ini sudah bergerak jauh. Mari kita lihat angka-angkanya. Pada akhir tahun 2019, jadi sebelum ada COVID, ya, PER dari pawon adalah yang paling bawah ini, ya, 10,1, 10 lah dibuletin, ya, 10 kali. Itu sebelum pandemi, situasi masih aman. Berapa sekarang? Di akhir tahun 2020, 27 kali. Sekarang pun masih 27 kali. Ya, ini 26,9, saya anggap 27. Jadi price earning dari pawon ini naik hampir 3 kali. Dari 10 menjadi 27, 2,7 kali lah. Ya, hampir 3. Luar biasa. Bayangkan dengan PER sudah naik menjadi 2,7 kali. Tadi kita lihat secara grafis trennya masih mau naik lagi. Ini Bapak Ibu, saya ulangi ya. Bayangkan, sudah PER-nya naik hampir 3 kali ya, menjadi hampir 3 kali, 2,7 kali. Tadi kita lihat grafiknya masih ada momentum untuk naik. Kenapa ini? Apa yang terjadi dengan pawon? Kenapa begitu semangat para pembelinya? Jawabannya ada pada PBV. Mari kita lihat PBV dari pawon. Ini, price to book value. Price to book value pawon sekarang ini ada pada 1,4. Itulah PBV pawon hari ini. Rupanya pasar tidak mau PBV-nya lebih turun lagi. Pasar sepertinya menganggap 1,4 kali book value itu udah murah banget untuk pawon. Ya, bayangin, pawon yang punya Plaza Tunjungan, punya Casablanca, punya Gandaria City, punya mall-mall, ya, masa mau di bawah 1,4 kali dari book value harganya di pasar? Saya duga inilah penyebabnya. Jadi pasar tidak mau menghargai pawon di bawah 1,4 kali dari book value-nya, dari nilai bukunya. Jadi ada apresiasi, ada penghormatan, penghargaan terhadap Pakuwon Jati. Ini bukan kata saya, ini kata angka. Ya. Kalau dulu-dulu malah PBV-nya itu 2,5 kali ya ini. 2015, 2016, 2017 2,5 kali. 2018 1,9 kali. 2019 1, ini memang ada tahun-tahun ini perang dagang ya, mengganggu ini. Tapi itulah pendapat pasar. Menurut pasar, enggak lah kalau PBV pawon di bawah 1,4. Karena itu, walaupun tahun lalu 2020 laba pawon itu turun ya menjadi di bawah 1 triliun. Ya 1 triliun lah. Ya labanya dari 2,7 triliun menjadi 1 triliun saja. Orang tetap mau beli. Walaupun PER-nya jadi mahal. Kan di sini 2,7 triliun. Ya ini net profit ya. Tahun 2019 profitnya 2,7 triliun. 2020 karena COVID turun menjadi, tapi orang tetap mau beli pada PBV 1,4 kali walaupun labanya kecil, mengecil. Akibatnya ROE-nya, PER-nya menjadi besar, price to earning ratio-nya, karena ini kan earning. Ya, ini kan hasil perolehan. Ya, ini mengecil karena COVID. Orang tetap mau beli. Nah, itulah saya sebut tangguhnya pawon. Pawon itu tangguh. Dia punya harga. Jadi begitu. 1,4 kali dianggap bagi pawon sudah murah. Dan saya pikir juga begitu. Saya kira yang punya nggak mau tuh diganti uangnya 1,4 kali, suruh lepas semua itu plaza-plaza dan tower-towernya.
Yakin saya nggak mau. Ini di bursa aja dia bisa murah ya. Kebetulan orang lagi pada nggak beli ya. Saya bukan mempromosikan pawon, bukan. Saya cuma menjelaskan kenapa saya suka dan kenapa sekarang saya simpan. Bapak Ibu silahkan punya pendapat lain yang nggak apa-apa. Ini juga bukan rekomendasi kok. Demikian, jadi itu topik saya kali ini. Ya karena saya sudah punya pawon, saya berharap harganya naik cepat, jangan lama-lama. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, sehat selalu, salam hormat.